Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Iya. Beruntung dan sebuah keberuntungan besar bagi kita ketika Allah berikan kesehatan kepada kita pada pagi hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'affan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat dunya, hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kamu di pagi harinya itu mendapatkan keamanan. Aman gak? Aman gak? Aman, alhamdulillah. Kemudian sehat jasadnya, badannya sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kemudian ada makanan yang dimakan hari itu. Ada ya? Kalau yang ini yang khawatir, telepon dulu ya yang babnya di rumah. Ada nggak makanan hari ini? Kalau kita insya Allah ada nanti. Udah di store sama Pak J tadi ya. Nasi urap ya. Nasi urap ada telur, ada bakwan, ada tempe, ada ikan asinnya. Lengkap. Maka lihat apa kata Rasulullah motivasi tinggi ini. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan-akan terkumpul pada dirinya itu dunia. Artinya dunia ini udah milik kita, Pak. Bayangkan. Rasulullah nggak mengabarkan kepada kita banyak hartanya apa segala macam, enggak. Tapi lihat, aman, ya, sehat badan, ada makanan yang dimakan hari itu, ya. Bukan untuk 7 tahun ke depan, enggak, ya. Tapi hari itu. Ya. Kalau ada enggak ada makan hari ini, nanti ke Mauwo ada. Ya, mau. Ya. Masyaallah. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Cuman kadang-kadang manusia itu yang kurang syukur. Maka Allah tegur kita di dalam surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar terhadap nikmat Rabb-nya. Ini menjadi teguran bagi kita sekaligus tamparan sebenarnya. Padahal Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb-mu manakah yang kamu dustakan? Tapi dasar manusia yang kurang syukur
sehingga banyak yang mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menafsirkan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, yakni mereka, manusia itu lebih sering mengingat atau menghitung musibah ketimbang menghitung nikmat. Ya enggak? Musibah tiap hari enggak? Enggak. Kalau kita renungkan mulai dari kita hidup sampai hari ini, banyak nikmat yang Allah berikan apa banyak musibah? Banyak nikmat. Ya. Ya. Banyak nikmat. Kita tidak akan bisa menghitung dan menghingganya. Di satu malam, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala itu merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengulang-ulang surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian beliau ditanya, kok diulang-ulang terus, kenapa? Kemudian beliau menjawab, ayat ini mengandung banyak pelajaran. Ya, di dalam ayat ini terkandung banyak pelajaran. Kemanapun matamu mendarat, maka di situ ada nikmat Allah. Ya enggak? Coba kembali kita renungkan. Kemanapun mata kita tujukan, maka di situ ada nikmat Allah. Teman-teman nih fokus ngeliat saya nih. Gitu. Nikmat Allah enggak ini? Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Apalagi? Ini nikmat Allah. Ini nikmat Allah. Ini nikmat Allah. Ini nikmat Allah. Kemanapun. Ya. Ke depan, ke belakang, ke atas, ke samping kanan, ke kiri. Kemanapun arah mata kita. Dan kata beliau, masih banyak lagi nikmat-nikmat yang kita tidak sadari. Gitu. Jadi ayat ini bukan berarti kita dilarang untuk menghitung-hitung nikmat Allah, enggak. Tapi itu tadi mengandung pelajaran yang sangat berharga. Semakin banyak kita mampu untuk mengidentifikasi nikmat yang Allah berikan, maka akan semakin banyak rasa syukur kita kepada Allah. Nah, sehingga rasa syukur ini akan menguatkan iman. Iman kita akan kuat, bertambah. Gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita itu, ya, iman di hati manusia itu sebenarnya ibarat tanaman. Ibarat tanaman. Tanaman itu akan tumbuh dengan sehat, dengan baik, kalau dia berada di dalam tanah yang, ya, diberikan tanah yang subur, di tempat tanah yang subur. Dia akan tumbuh dengan sehat. Kemudian diberikan pupuk, ya, disiram, dirawat, dijaga dari hama-hama atau gangguan-gangguan yang membahayakannya. Itu iman. Begitu juga iman kita. Iman kita itu kalau pengen sehat, pengen subur, maka juga butuh lingkungan yang sehat, butuh lingkungan yang kondusif. Ya. Kemudian diberikan asupan nutrisi dan gizinya. Kemudian juga dijaga dari hama-hama kemaksiatan yang akan membuat iman kita itu layu, bahkan mati. Maka sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita itu butuh nutrisi dan butuh lingkungan yang aman untuk merawat iman. Gitu. Maka akan sulit bagi kita
untuk menjaga kesehatan iman kita kalau apa? Kalau lingkungan itu dipenuhi oleh hama-hama kemaksiatan. Ya. Sulit kita untuk menjaganya. Ya, misalnya ini. Di lingkungan kita itu lingkungan yang buruk. Penuh dengan hama kemaksiatan. Orang-orang hobinya doyannya maksiat. Kemudian nggak ada masjid di situ, ya nggak ada para ikhwan. Kira-kira iman kita itu mampu kita jaga apa enggak? Gitu. Akan sulit merawat iman kita itu, gitu. Sulit. Gitu. Hidup dalam kesendirian, kesendirian tanpa ada teman-teman yang apa? Atau lingkungan yang sehat tadi, gitu. Sulit. Ya. Maka beruntunglah kita hari ini, ya. Kita hidup di lingkungan yang baik, kemudian ada masjid, ya, yang bisa menjadi wasilah bagi kita untuk memupuk keimanan kita, ya. Kemudian berkumpulnya dengan orang-orang soleh sehingga iman kita itu terawat, terjaga, Pak. Itu nutrisinya, ya. Saya sama Bang Sarmanto ini udah 2 bulan, ya, udah 2 kali ke tempat di sana itu Muslimnya minoritas, Pak. Ya. Hari Jumat itu yang sholat waktu kita datang itu, warga sana itu cuman 6 ya Bang Sar. 6 orang, bayangkan. Jadi 9 orang sama saya jamaahnya. Bayangkan Pak, kondisi itu di Lampung Tengah lagi kan, ya, pedesaan. Ketika kita dakwah pedesaan, makanya untuk 2022 ini sebulan sekali kita akan tetap hadir di sana. Ya. Insya Allah nanti Kamis berangkat, Kamis depan nih berangkat ke daerah tersebut. Terus ini apa? Dalam rangka merawat iman saudara-saudara kita di sana. Ya. Ya. Dari 176 kakak, cuman 26 kakak yang muslim. Bayangkan, dari 176 kakak, 26 cuma muslim. 26 kakak muslim. Nah, dari 26 kakak ini juga tersebar di berbagai tempat di pergunungan. Dan dari 26 kakak ini juga tidak semua anggota keluarganya muslim. Ya kan? Misalnya kalau dia bersaudara bertiga, ada yang satu muslim, 2 non muslim. Begitupun. Ada yang istrinya sedang muslim, gitu. Nah, ini PR kita bersama untuk merawatnya. Nah, saya membayangkan bagaimana kehidupan di lingkungan seperti ini. Ini akan susah merawat iman, apalagi kalau apa? Kalau tidak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, maka bersyukurlah kita. Ada sebuah lembaga menjadi wadah bagi kita untuk apa? Merawat iman. Ya, ngumpul kita mabit di sini adalah merawat iman. Nah, dan rasakanlah itu. Rasakan bagaimana dahsyatnya iman membuncah di hati ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ya. Inilah di antara hikmah, ya, di antara hikmah taubatnya si pembunuh 100 orang. Ya.
dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kisah yang panjang itu, dan kisah ini sangat masyhur. Ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang, kemudian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertanya kepada orang yang tidak tepat bertanya. Ya. Bukan ahli ilmu. Saya pengen tobat nih, terima nggak tobat saya kira-kira? Kata orang itu, oh nggak bisa, dosamu udah banyak banget, 99 nyawa loh dihilangin. Maka apa? Dilewatin juga lagi orang itu kan gitu. Cukup 100. Kemudian keinginan hati kuatnya tadi itu, ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz semalam, himmahnya itu begitu kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga terus dia telusuri jalan untuk tobat itu, bertemulah dengan seorang ulama, bertanyalah kepada seorang ulama, ya, perihal diterima nggak tobatnya ini, ya. Karena dia benar-benar ingin bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka ulama ini menjawab apa? Iya, siapa yang bisa menghalangi seseorang untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengerti betul bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Sebanyak apapun dosa kita, maka ketika kita betul-betul punya keinginan yang kuat untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan terima taubat kita. Ada yang udah bunuh 100 orang belum? Ya jangan 101 orang yang belum kan gitu. Ya, ya menyembelih ayam aja. Paling bunuh orang. Ya. Nah. Jadi, maka lihat bagaimana ulama ini memberikan, ya, saran, ya. Setelah taubat apa? Disarankan untuk apa? Pindah dari lingkungan yang tidak baik itu. Karena kampungnya itu kampung yang buruk. Pindah ke kampung sono. Di sana itu banyak orang-orang yang menyembah Allah dan sembahlah Allah bersama mereka. Berarti di kampung sana itu banyak orang-orang soleh. Kampung yang hendak dituju itu yang disarankan oleh ulama itu. Sudah lingkungannya baik, kemudian di sana juga ada orang-orang soleh. Gitu. Berjalan, pergi. Qadarullah di tengah perjalanan Allah cabut nyawanya. Maka berebut malaikat azab dengan malaikat rahmat untuk membawa laki-laki ini. Malaikat azab pengen bawa, ini jatah saya. Karena dia apa? Udah banyak banget dosanya dan belum sempat ibadah gitu. Tapi kata malaikat rahmat, enggak, ini jatah saya. Saya yang akan bawa. Karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utus malaikat yang ketiga untuk apa? Menengahinya. Kata malaikat yang ketiga, ukur jaraknya. Diukur jarak. Ternyata jaraknya itu lebih dekat kepada kampung orang-orang soleh yang hendak dituju. Maka apa? Malaikat rahmat yang membawa. Ini sekali lagi pelajaran penting bagi kita. Bahwa apa? Lingkungan sangat menentukan untuk merawat keimanan kita. Lingkungan yang subur tadi, lingkungan yang kondusif tadi. Kemudian berkumpullah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya, sehingga iman kita terawat. Ya. Maka orang-orang soleh itu di mana adanya? Di diskotik, di masjid, ya, di masjid adanya. Maka apa? Datang ke masjid, ya. Kemudian ya, sholat jamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini poinnya. Nah kemudian, ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, juga nutrisi iman itu adalah dengan duduknya di majelis ilmu. Ya.
itu nutrisi dan gizinya. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya. Ini nutrisinya. Nutrisi dan gizinya itu di sini. Gitu. Maka generasi-generasi hebat terdahulu itu selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya. Yuk mari kita tambah iman kita sesaat. Yuk kita tambah iman kita sesaat. Ini sapaan akrab mereka, Pak, untuk mengajak saudara-saudaranya, mengajak sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk duduk di majelis ilmu. Karena mengerti betul majelis ilmu itu akan mendatangkan manfaat dan maslahat yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan pahalanya yang sangat luar biasa. Gitu. Apalagi di tengah hiruk pikuk dunia hari ini. Ya. Dengan godaan-godaan syahwat yang begitu luar biasa. Maka kita perlu merawat iman di tengah-tengah fitnah subhat dan syahwat ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan terasa indah bagi pandangan manusia kecintaan kepada syahwat atau apa yang diinginkannya. Berupa apa? Wanita-wanita. Ini godaan paling berat bagi laki-laki. Anak-anak. Harta benda yang bertumpuk dari jenis emas dan perak. Kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia, kata Allah. Tetapi di ujung ayat ini Allah memberikan gambaran itu nggak ada apa-apanya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bukan berarti kita dilarang untuk menikmati yang 6 tadi itu, enggak. Gitu. Silakan kita menikmati itu. Kalau wanita ya dengan yang dihalalkan. Ya. Tapi wanita sekarang juga takut yang dihalalkan itu ya. Ya Pak Bas ya. Wanita kadang-kadang takut juga yang dihalalkan itu takut. Kalau menghalalkannya 2 kali 3 anak-anak, harta benda yang melimpah dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, kendaraan-kendaraan mewah, binatang ternak dan sawah ladang itu. Bukan kita dilarang untuk menikmati itu. Tetapi jangan sampai kenikmatan dunia yang hijau itu melenakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jauh dari suasana iman. Gitu. Karena itu bisa melenakan kita. Gitu. Maka lihat ayat yang sangat luar biasa yang terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Ayat ini turun berkenaan karena apa? Di kalangan sahabat kala itu juga merasakan ada lemahnya iman. Lemah, Pak. Iya, Pak. Gairah itu lemah. Gitu. Ya. Kata Ibnu Abbas itu, ya, Allah itu lagi kesal sama kita kan gitu. Itu bahasanya, Pak. Ya. Karena para sahabat kala itu juga minta bacakanlah kisah-kisah kepada kami ya Rasulullah. Dibacakan kisah Yusuf, kemudian dibacakan kisah naik lagi, kemudian turun lagi. Dibacakan kisah yang lain, ya, itu. Maka apa? Allah turunkan firman ini. Surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belum tibakah masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk secara khusyuk menundukkan hatinya guna mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka.
Dan janganlah mereka berlaku sebagaimana orang-orang yang terdahulu yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, sehingga hati mereka itu menjadi keras, dan kebanyakan mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Ya. Yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid mengatakan tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa jauhnya seseorang dari suasana iman gitu, dalam masa yang panjang atau dalam jangka waktu yang lama menjadi sebab lemahnya iman di hatinya. Ya. Dan sampai batas tertentu, ya, hati itu akan menjadi gersang dan tandus. Ya. Sehingga pohon iman itu tidak lagi mampu untuk bertahan hidup di dalamnya. Ya. Lihat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW, ya, untuk apa? Untuk mengingatkan para sahabat kala itu, ya. Padahal Rasulullah ada waktu itu, dekat, masanya sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan sahabat juga merasakan itu, merasakan adanya lemas itu ada. Karena memang sifat iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Karena sifat iman itu yazidu bertambah, yanqus berkurang. Apalagi kita yang sudah jauh dari masa kenabian, kemudian jauh dari majelis ilmu, nggak datang ke majelis ilmu. Bagaimana kita akan menjaga iman kita? Bagaimana kita akan merawat iman kita kalau kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari suasana dan lingkungan yang akan merawat iman? Gitu. Maka ini juga hikmahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Hanzalah kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada sahabatnya Hanzalah. Hanzalah ini tukang catatnya Rasulullah. Kalau bahasa sekarang sekretarisnya Rasulullah. Bagaimana keadaanmu hai Hanzalah? Hanzalah menjawab, jangan-jangan Hanzalah telah menjadi munafik. Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq kaget. Subhanallah, apa yang engkau ucapkan wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah berkata kepada Abu Bakar, ketika kami bermajlis bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengingatkan akan neraka dan surga, seakan-akan akhirat itu ada di pelupuk mata kami. Tetapi ketika kami meninggalkan majelis Rasulullah SAW, sehingga kami kembali banyak lupa. Ya. Kalau demikian saya juga mengalami masalah yang sama, wahai Hanzalah. Kalau begitu saya juga begitu, kata Abu Bakar. Bayangkan, Pak. Sekelas sahabat Hanzalah ngomong seperti itu. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu seandainya ditimbang iman seluruh penduduk bumi hari ini, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka akan jauh lebih berat timbangan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi itulah sahabat. Gitu. Ternyata menjadi pelajaran juga bagi kita juga merasakan itu. Saya enggak, Ustaz, ya. Kita enggak, ya. Ya, kita enggak. Ya. 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 Ya, itu
yang kita rasakan kalau kita lagi duduk di majelis ilmu itu, iman kita membuncah. Iman kita naik, iman kita bertambah. Tapi nanti ketika pulang, gitu. Itu yang diungkapkan Hanzalah. Ketika kami bermajelis bersama Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan akan neraka dan surga seakan-akan pelupuk mata akhirat itu ada di pelupuk mata kami. Tetapi ketika kami meninggalkan majelis Rasulullah SAW, bersenang-senang dengan istri-istri dan anak-anak kami, sibuk dengan pekerjaan kami, sehingga kami kembali banyak lupa. Maka Abu Bakar mengatakan, saya juga demikian. Yuk kita ngadu sama Rasulullah. Ngadu sama Rasulullah. Kemudian kembali Hanzalah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jangan-jangan Hanzalah telah menjadi munafik ya Rasulullah. Apa yang engkau ucapkan wahai Hanzalah? Kata Rasulullah SAW. Kemudian Hanzalah berkata, ketika kami bermajelis bersamamu ya Rasulullah, ketika engkau ingatkan akan neraka dan surga, seakan-akan akhirat itu ada di pelupuk mata kami ya Rasulullah. Tetapi ketika kami telah meninggalkan majelismu, kami bersenang-senang dengan istri-istri dan anak-anak kami, sibuk dengan perniagaan kami, sibuk dengan pekerjaan kami, sehingga kami banyak lupa. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Hanzalah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya kondisi kalian itu sama sebagaimana ketika bermajelis bersamaku dan terus berzikir kepada Allah, maka malaikat akan menyalami kalian. Ketahuilah wahai Hanzalah, sesaat demi sesaat. Yuk kita tambah iman kita sesaat demi sesaat dengan duduk di majelis ilmu. Maka itu akan bisa merawat iman. Jadi lingkungan yang sehat, berkumpul dengan orang-orang soleh, duduk di majelis ilmu, kemudian juga membaca Al-Quran, itu juga nutrisi bagi iman. Akrab dengan Al-Quran itu nutrisi iman, nutrisi iman. Dan kita sudah maklum dan paham tentang itu. Nah, kemudian di penghujung tausiah ini, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa yang begitu dahsyat, sehingga juga kandungan doa ini juga akan mampu menguatkan iman kita. Dan Rasulullah SAW menjadi kebiasaannya setelah selesai sholat subuh, kemudian dalam doa-doanya selesai sholat subuh itu sering membaca doa ini. Dan insya Allah kita hafal doa ini, karena juga termasuk bagian dari doa zikir pagi dan petang. Doa ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ini doa dahsyat. Mari kita renungkan. Renungkan betul doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ngerawat iman gak? Ngerawat iman. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuatnya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu manfaat. Ilmu yang membuatnya semakin dekat kepada Allah dan juga membuatnya semakin taat kepada Allah. Ilmu apa itu?
ilmu din. Ilmu dunia bisa nggak? Bisa, kalau dia merenungkan betul-betul ilmu yang dia pakai, yang itu kecerdasan yang dia miliki itu adalah berkat pertolongan Allah. Maka bisa. Ya. Tapi kembali kepada ilmu din ini yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan membuat kita akan semakin taat kepada Allah. Gitu. Nah, di dalam kandungan doa ini juga kita bisa juga Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita bahwa ternyata di samping ada ilmu yang bermanfaat, juga ada ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu. Allah Rasulullah meminta kita untuk apa? Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita itu ilmu yang bermanfaat. Mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ternyata juga ada ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kepada kita agar kita berlindung dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Udah hafal belum? Nanti kita hafal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu. Kemudian lanjutan doa ini, wa min qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tidak pernah kusuk. Wa min nafsin la tasma'u, dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma'u, dari doa yang tidak didengar atau yang tidak diterima. Gitu. Jadi kembali kepada tadi. Ternyata di samping ada ilmu yang bermanfaat yang akan bisa merawat iman, ya. Juga apa? Ada ilmu yang tidak bermanfaat yang akan melemahkan iman. Imam Asy-Sya'di rahimahullah taala menjelaskan tidaknya ada 4 macam ilmu yang tidak bermanfaat itu kata. Ada 4 macam ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Yang pertama kata beliau adalah ilmu yang 100% itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, 100% itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Minimal lebih besar kemudaratannya daripada manfaatnya. Gitu. Seperti apa? Ilmu apa? Ilmu sihir gitu. Ilmu sihir itu gak ada manfaatnya. Gitu. Akan membuat imannya hancur, berlebur. Ya. Sihir. Karena melakukan apa? Melakukan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, walaupun hari ini kesyirikan itu ya menjadi hal yang biasa, karena itu dijaga oleh undang-undang, karena itu merupakan kearifan lokal kadang-kadang kan seperti itu, gitu. Perbuatan syirik gitu. Ya. Itu nggak ada manfaatnya. Jadi nggak usah dipelajari ilmu itu, nggak ada manfaatnya. Nah kemudian yang kedua kata Imam Asy-Sya'di rahimahullah taala adalah ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah sibuk mempelajari ilmu duniawi yang secara hukum asalnya adalah mubah, ya. Namun kesibukannya mencari ilmu dunia itu melalaikannya, ya, dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Jadi sibuk nyari ilmu dunia, lupa belajar ilmu agama, gitu.
dikejar terus ilmu dunia itu sampai tingkat tinggi. Tingkat tingginya apa kalau ilmu dunia itu? Doktor, profesor ya? Profesor ya, doktor, profesor. Profesor, doktor gitu ya. Kemudian ada SS-nya juga nggak? Nggak ya, nggak pakai dia ya kan? Iya. Paling S teler, padahal pangkat paling tertinggi itu adalah almar, ALH atau ALHM gitu. Almarhum atau almarhumah gitu. Nah, setinggi apapun pangkat ya secara secara pendidikannya, tapi kalau dia nggak belajar ilmu agama, itu nggak ada manfaatnya untuk kehidupan akhiratnya, gitu. Ya itu tadi, udah mungkin sampai gelarnya profesor gitu, tapi cara wudhu nggak bisa gitu. Ngeri nggak itu? Ngeri. Baca Al-Quran nggak bisa gitu. Sholat nggak bisa gitu. Apa manfaatnya ilmu itu? Nggak ada gitu. Nah, ini PR kita bersama. Bagaimana menjadikan anak-anak kita itu jangan sibuk di urusan ilmu dunia. Ya, bukan kita menafikan ilmu dunia, tidak. Tapi jangan sampai itu melalaikan dari ilmu yang akan menyelamatkannya. Pengen nggak kita, anak-anak kita itu yang nyolatin kita nanti ketika kita mati? Pengen nggak? Pengen kita. Bisa nggak dengan ilmu dunia itu dia bisa menyolatkan kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Ilmu din lah yang bisa. Coba dia kalau nggak belajar ilmu bagaimana menyolatkan orang, menyolatkan jenazah, nggak bisa dia. Itu adanya ilmu din, bukan ilmu dunia. Bisa-bisa takbirnya 7 kali. Ada kasus ya di tempat Bang Febri 7 kali takbir. Ya kan Febri 7 kali. Udah di subhanallah kita belakang masih di Negeri Sakti ya. Negeri Sakti. Kasus. Apalagi yang ada ruku, ada sujudnya kan itu. Itu. Nah, kita gak pengen anak-anak kita seperti itu. Pengen anak kita. Ya. Maka apa? Didik dengan ilmu din. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kata beliau, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu syar'i, ya. Ilmu syar'i, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak diamalkan, ya. Dia mengerti tentang kewajiban yang harus dia tunaikan, tetapi malah nggak dilakukannya. Contoh misalnya, dia tahu kewajibannya tentang sholat 5 waktu itu wajib, gitu. Tapi apa? Nggak sholat gitu. Kan secara keilmuan dia punya. Ya. Secara keilmuan dia punya. Hukum sholat 5 waktu wajib. Itu kan punya ilmu dia. Tetapi ilmunya hanya sebatas kerangka berpikir atau wawasannya saja. Tapi tidak diamalkan. Nggak ada manfaatnya. Gitu. Begitupun dia mengetahui tentang larangan yang harus dia tinggalkan, tetapi dia terabas. Dia terjang larangan itu. Ya. Maka ilmu yang dia miliki itu juga nggak bermanfaat. Kalau gitu saya nggak usah majelis ilmu lah Ustaz. Banyak ilmu saya nanti banyak juga, susah ngamalinnya. Nggak gitu juga. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa kalau apa? Kalau dia tidak mau duduk di majelis ilmu, nggak mau nuntut ilmu. Gitu. Jadi nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Adapun mungkin yang luput dari kita karena kita sebagai manusia biasa punya keterbatasan
dalam menjalankan setiap syariat yang Allah bebankan kepada kita, maka kita mohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang keempat, ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Yaitu menyibukkan diri, kata beliau, kata Imam As-Sadi, menyibukkan diri dengan ilmu alam. Ilmu alam itu ilmu apa? Fisika, ya, biologi, fisika, ya. Apalagi kedokteran juga. Tapi menyebabkan dia menjadi sombong. Dia merasa itu adalah kehebatannya, tidak mengikut campurkan Allah di situ. Maka banyak yang terjadi sampai kepada ateis. Orang-orang ateis itu kan menafikan Allah, gitu. Saya ini kan gitu, kehebatan saya, kalau nggak karena saya, sombong. Nah, maka itu nggak ada manfaat insya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kembali kepada doa pertama tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian warizqan thayyiban. Kita juga mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu rezeki yang thayyib. Ya. Rezeki yang baik, ya. Rezeki yang baik ini adalah efek dari apa? Dari ilmu yang tidak, ya, ilmu yang bermanfaat tadi itu. Ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, contohnya tentang bagaimana menjemput rezeki Allah, maka ketika ilmu itu diamalkan, maka kita akan berjalan di atas ilmu yang kita miliki itu menjemput rezeki Allah dengan cara yang halal dan baik. Maka efeknya itu rezeki yang baik dari ilmu yang tidak, ya, ilmu yang bermanfaat tadi, ya, rezeki yang baik. Nah, sehingga rezeki yang baik ini akan memudahkannya untuk apa? Untuk lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, dimudahkannya untuk mudah menghadiri majelis ilmu, dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu efek dari rezeki yang thayyib itu. Nah, kemudian wa amalan mutaqabbalan. Ini juga ada kaitannya ternyata. Dari rezeki yang halal ini maka akan menjadikan amal kita itu diterima, gitu. Ternyata salah satu kunci diterimanya doa-doa kita itu, dikabulkan doa-doa kita itu apa? Rezeki yang baik, gitu. Rezeki yang baik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita. Alangkah ngerinya kita, alangkah sedihnya kita kalau seandainya Allah tidak terima amal-amal yang kita yang sudah kita lakukan, Pak. Coba kita bayangkan, Pak, dari usia kita balik, Pak. Dari balik, kan balik itu sudah dihitung, ya, dihitung pahala dan dosa. Kita beramal dari balik sampai hari ini yang sudah usia 20, ya. Ada yang usia 20 enggak? Oh, berarti cuma saya sendiri, ya. Iya. Usia 20 yang beramal, ya, melakukan kebaikan 20, 30, 40, 50, 60, ya. Belum ada yang 60 kita, ya. Ya. Pak Buhari ada 60? 65, Masya Allah. Semoga menjadi manusia terbaik, khairun nas, yang panjang umurnya, baik amal, amin, gitu. Senior kita, ya, senior kita. Jadi luar biasa. Nah, coba bayangkan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, amal-amal perbuatan
ya yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dari kita balik sampai hari ini, coba kalau seandainya Allah nggak terima, gimana Pak? Ngeri Pak, sedih, ya, capek Pak. Kita udah berlelah-lelah, akhirnya nggak diterima, ya. Makanya Umar bin Khattab itu nangis ketika melihat seorang pendeta yang begitu taatnya, ya, begitu taatnya. Tetapi amalnya itu haba'am mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Gitu. Kita nggak pengen itu. Wa amalan mutakabbalan. Maka juga di doa tadi, doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yahsya'u, dari hati yang tidak pernah khusyuk, gitu. Ya. Karena memang hal yang pertama yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia itu adalah kekhusyukan. Kemudian wa min nafsin la tasma'u, dari jiwa yang tidak pernah puas. Jiwa manusia itu memang tidak akan pernah puas dengan urusan dunia ini. Ya, dengan dunia ini. Nah, kemudian wa min du'ain la yusma'u, dari doa yang tidak didengar atau tidak diterima. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang iman perlu nutrisi dan lingkungan yang aman untuk merawat iman. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan dan gairah serta semangat kepada kita untuk tetap merawat dan menjaga iman kita sampai kita mati. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kepada Allah semanapun. Astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.